Ada masa ketika manusia bertanya, siapa aku sebenarnya? Tapi hari ini, bahkan pertanyaan itu pun mulai memudar, seperti gema yang tak menemukan dinding untuk dipantulkan. Kita hidup di zaman ketika diri bukan lagi terancam, melainkan perlahan menghilang, larut dalam jaringan tak kasat mata yang terus mengalirkan informasi, citra, dan algoritma. Postmodernisme dahulu memperingatkan akan hancurnya makna, kini kita bahkan kesulitan menemukan siapa yang memberi makna itu sejak awal. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memperkuat manusia, kini menjadi cermin yang memantulkan bayangan kita, namun tanpa substansi. Kita bukan lagi pengendali, melainkan bagian dari sistem yang terus berjalan, bahkan saat kita tidur. Smartphone yang kita genggam bukan lagi alat bantu, ia adalah ekstensi dari pikiran kita, bahkan pengganti dari sebagian perasaan kita. Identitas tidak lagi tumbuh dari pengalaman hidup, tapi dari profil, postingan, dan apa yang bisa dilacak oleh sensor. Diri telah direduksi menjadi data, angka-angka yang bisa diprediksi, dikalkulasi, dan dijual. Kita tidak lagi mempresentasikan siapa kita, tapi apa yang kita tampilkan. Maka pertanyaannya bergeser, bukan lagi siapa aku, tapi apa yang ditampilkan tentangku. Inilah saat di mana eksistensi manusia mengalami desentralisasi besar-besaran. Kita bukan lagi subjek, melainkan node dalam jaringan tak berujung. Yang mengkhawatirkan bukan hanya kehilangan nilai-nilai lama, melainkan kehilangan fondasi untuk bisa merasa kehilangan. Jika dahulu manusia cemas kehilangan makna, kini kita bahkan sulit menyadari bahwa makna itu pernah ada. Keberadaan itu sendiri menjadi samar. Ketika semua bisa direkam, disiarkan, dan dipantau, maka ruang untuk menjadi otentik perlahan menghilang. Kita hidup dalam transparansi mutlak, namun semakin tak terlihat oleh diri sendiri. Bayangkan sebuah cermin yang selalu menyala, tak pernah membiarkan wajahmu luput dari sorotannya. Disitulah kita sekarang, bukan lagi hidup, tapi terlihat hidup. Maka, ancaman terbesarnya bukan kerusakan moral atau budaya, tapi penghapusan diam-diam terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang mampu mengalami dunia secara langsung dan mendalam. Namun justru di tengah penghilangan ini, muncul kerinduan yang tak bisa dibohongi. Kerinduan untuk merasa utuh, nyata, hadir. Dan mungkin, dari ruang hening tempat diri mulai pudar, akan lahir cara baru untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Tidak dari apa yang ditampilkan, tapi dari apa yang diam-diam tetap tinggal ketika layar dimatikan. Kita hidup dalam dunia di mana kenyataan bukan lagi soal kebenaran, melainkan soal kemampuan untuk ditiru. Realitas hari ini diukur bukan dari kedalaman esensinya, tapi dari sejauh mana ia bisa digandakan, disalin, dimodifikasi, dan tetap terasa nyata. Simulasi menjadi standar baru, sebuah realitas tanpa asal, tanpa dasar, tapi penuh warna dan sensasi. Tubuh manusia, misalnya, bukan lagi batas fisik, melainkan materi mentah bagi avatar digital. Di ruang virtual, kita bisa menjadi siapa saja, lebih cantik, lebih kuat, lebih disukai. Seksualitas pun bukan lagi perjumpaan dua tubuh yang rentan, tapi pengalaman sensorik yang bisa diunduh, ditingkatkan, dan dibeli. Kitab suci, warisan luhur dari zaman yang hening, kini bisa dikloning, dipotong-potong, dan ditempatkan dalam mesin pencari yang lebih tahu kebenaran daripada pembacanya sendiri. Kita menyaksikan kehidupan direproduksi seperti film, direkonstruksi seperti permainan, dan dirancang ulang seperti halaman media sosial. Yang asli bukan lagi pusat, ia menjadi bayangan dari tiruannya. Maka lahirlah sebuah realitas baru, realitas yang lebih dari kenyataan. Lebih cepat, lebih terang, lebih menggoda, tapi juga lebih rapuh. Ia tak berakar, tak mengenal waktu, tak memerlukan kehadiran. Ia cukup bisa ditonton. Virtualitas bukan lagi pelarian dari dunia, melainkan rumah tempat manusia pulang. Kita membangun kehidupan digital dengan lebih tekun daripada kehidupan nyata. Kita mencintai, marah, kehilangan, bahkan berkabung, semuanya di ruang yang tak menyentuh tanah. Dunia fisik menjadi panggung yang sepi, sementara dunia digital adalah panggung utama yang penuh sorotan.
Inilah tragedi sekaligus pesona simulasi. Ia memberikan pengalaman tanpa menuntut keterlibatan. Kita bisa mencicipi hasrat tanpa harus jatuh cinta, menikmati kekuasaan tanpa harus memimpin, menjadi tokoh utama tanpa pernah keluar rumah. Ini bukan lagi tentang pengganti, ini tentang pergeseran. Realitas tidak digantikan oleh ilusi, tapi oleh sesuatu yang lebih menarik daripada kenyataan itu sendiri. Dan justru karena terlalu sempurna, simulasi menjadi cermin tanpa kedalaman. Ia memantulkan hasrat, tapi tak pernah mengisi kehampaan. Ia memuaskan, tapi tidak mengenyangkan. Kita terus menyalin dunia, berharap menemukan makna, padahal yang kita peroleh hanya gema dari diri kita sendiri. Namun di tengah kabut hologram dan keajaiban instan, masih ada satu pertanyaan yang menggantung. Bisakah sesuatu yang tidak nyata benar-benar menggantikan kehangatan pelukan, tatapan mata, atau diam yang penuh makna? Mungkin pertanyaan inilah yang akan menuntun kita pulang. Dulu Karl Marx memandang manusia sebagai agen perubahan, subjek sejarah yang bergerak, berjuang, dan mengubah dunia. Namun zaman telah bergeser. Kini, manusia bukan lagi pelaku utama, tapi penonton yang duduk nyaman di kursi digital, menatap layar sambil menggulirkan kehidupannya sendiri. Revolusi bukan lagi seruan jalanan, tapi trending topik yang berlalu dalam 24 jam. Kita menyaksikan hidup, bukan lagi menjalaninya. Transformasi ini tak datang dengan ledakan, tapi dengan mainan. Super Mario, tokoh imut yang melompati rintangan dan menyelamatkan putri, telah membentuk generasi yang lebih akrab dengan level dan skor daripada nilai dan perjuangan. Anak-anak lebih paham struktur dunia virtual daripada struktur sosial di sekitarnya. Mereka belajar tentang kegagalan bukan dari pengalaman nyata, tapi dari tombol restart. Dan di balik tawa dan warna cerah permainan itu, diam-diam kita bergeser dari makhluk yang ingin memahami dunia menjadi makhluk yang ingin menghindarinya. Kapitalisme modern memahami hal ini dengan sangat baik. Ia tak lagi menjual produk, tapi menjual pengalaman yang dibungkus sebagai kenyataan. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin merasakan. Sepasang sepatu bukan hanya alat berjalan, tapi simbol status, narasi diri, bahkan mimpi. Iklan bukan lagi ajakan, tapi simulasi kebahagiaan. Dalam dunia ini, realitas tak punya tempat kecuali sebagai latar belakang dari ilusi yang lebih menarik. Yang dijual hari ini adalah versi dari realitas, versi yang sudah disaring, dipoles, dan dikemas agar sesuai dengan algoritma hasrat. Kita membayar untuk merasa hidup, padahal yang kita nikmati hanyalah refleksi dari kehidupan yang tak pernah benar-benar kita sentuh. Dan semakin dalam kita tenggelam dalam tontonan ini, semakin kabur batas antara yang hidup dan yang hanya dimainkan. Peran kita telah berubah secara fundamental. Kita bukan lagi warga, bukan pekerja, bukan pejuang. Kita adalah konsumen narasi, pengamat yang memilih kisah mana yang ingin ditonton, bahkan tentang diri sendiri. Kita berbagi cerita bukan untuk didengarkan, tapi untuk dinilai, disukai, dibagikan. Dan ketika semuanya menjadi tontonan, siapa yang tersisa untuk benar-benar hadir? Namun di balik layar yang tak pernah padam, mungkin masih ada ruang untuk bertanya, apakah aku hanya penonton dari kehidupanku sendiri? Atau masih ada celah kecil untuk turun ke panggung, mengambil alih naskah, dan menulis ulang peran yang pernah aku miliki? Pertanyaan itu, sekilas sederhana namun mendalam, bisa jadi langkah pertama menuju kesadaran baru. Kesadaran bahwa kita pernah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar mata yang menatap. Kita pernah hidup, bukan hanya disiarkan. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, simulasi menawarkan sesuatu yang menggiurkan, keteraturan. Tempat seperti Disneyland bukan sekadar taman hiburan. Ia adalah manifesto dari dunia yang lebih baik, dunia yang dibersihkan dari lumpur kenyataan. Di sana tidak ada sampah, tidak ada konflik, tidak ada ketidaksempurnaan. Semuanya dikurasi, diatur, dan dirancang agar menyenangkan. Dan perlahan manusia mulai percaya bahwa dunia seperti inilah yang seharusnya nyata. Inilah lahirnya hyperreal, ketika tiruan menjadi lebih menggugah daripada aslinya.
Kita tidak lagi mengunjungi Paris, kita mengunjungi replika Menara Eiffel. Kita tidak lagi makan di warung, kita memilih restoran bertema etnik yang lebih estetis daripada otentik. Kita mengejar kesan, bukan kedalaman. Bahkan cinta pun mulai diukur dari kualitas foto pre-wedding, bukan percakapan yang sunyi di tengah malam. Yang nyata bukan yang tulus, tapi yang terlihat seperti tulus. Ironinya, semakin sempurna simulasi, semakin kita merasa dunia asli mengecewakan. Kenyataan jadi terlalu lambat, terlalu kasar, terlalu tak terduga. Kita mulai kehilangan kesabaran terhadap yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa dipoles dengan filter. Maka kita beralih ke dunia yang bisa dikurasi, didesain, dan jika perlu, dihapus. Simulasi bukan lagi pelengkap, ia telah menjadi pengganti. Kita tidak lagi ingin memperbaiki dunia, kita ingin membuat dunia baru yang tidak perlu diperbaiki. Dunia tempat manusia tidak berkeringat, tidak bersedih, dan tidak gagal. Tapi dalam dunia semacam itu, adakah ruang bagi keaslian? Adakah ruang bagi jiwa? Ketika kenyataan ditinggalkan karena terlalu rumit, kita juga meninggalkan bagian paling manusiawi dari diri kita, yaitu ketidaksempurnaan. Di dunia nyata, tawa lahir dari rasa malu, cinta tumbuh dari luka, dan harapan muncul dari reruntuhan. Tapi dalam dunia yang terlalu bersih, terlalu sempurna, terlalu dirancang untuk menyenangkan, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasa hidup. Dan mungkin, itulah paradoks terbesar dari dunia yang terkalahkan oleh simulasi. Ia menjanjikan kebahagiaan, tapi menghapus ruang bagi penderitaan yang justru membuat kebahagiaan terasa utuh. Ia memberi semua yang kita inginkan, tapi mencuri sesuatu yang tak tergantikan, rasa memiliki atas hidup kita sendiri. Dalam gema musik latar Disneyland yang riang dan lampu-lampu yang berkilau, muncul pertanyaan sunyi. Apakah ini dunia yang kita pilih, atau dunia yang dipilihkan untuk kita, agar kita berhenti bertanya? Dunia lama mengenal kesedihan eksistensial, rasa sunyi yang datang dari pertanyaan tentang makna, dari kesadaran bahwa hidup itu fana, dan bahwa kebebasan datang dengan harga kesepian. Tapi dunia hari ini tak sempat bersedih, ia terlalu sibuk terhubung. Dalam dentingan notifikasi, getaran ponsel, dan kilau layar, lahirlah ekstasi baru, bukan dari kedalaman renungan, tapi dari intensitas koneksi. Inilah yang disebut Jean Baudrillard sebagai ecstasy of communication. Di dunia ini, kita bukan lagi pencari makna, tapi pemroses sinyal. Kita hidup dalam pusaran informasi, terus menyerap, menanggapi, bereaksi. Tak ada ruang untuk jeda, karena jeda terasa seperti kehilangan. Diam menjadi kecemasan. Maka kita terus menekan, menggulir, membuka, menyambung. Bukan untuk menemukan sesuatu, tapi agar tak merasa tertinggal. Film, game, media sosial, semuanya bukan sekadar hiburan. Mereka adalah portal menuju sensasi instan yang lebih tajam daripada dunia nyata. Dalam film, kita bisa menangis dalam 2 jam, tanpa harus menjalani luka bertahun-tahun. Dalam game, kita bisa menjadi pahlawan, menaklukkan musuh, dan menang berkali-kali, tanpa risiko kegagalan sejati. Sensasi ini seperti ledakan kecil di otak, cepat, padat, menggoda. Kita kecanduan bukan pada kebahagiaan, tapi pada intensitas. Namun, ekstasi ini datang dengan konsekuensi. Ia mengikis kemampuan kita untuk bertahan dalam keheningan. Kita terbiasa dengan dopamin yang mudah, sehingga kesabaran terasa menyiksa. Bahkan cinta pun berubah, bukan lagi proses perlahan yang tumbuh melalui keintiman, melainkan sesuatu yang harus bisa dibuktikan lewat stories, likes, dan emoji. Kenikmatan murni telah bergeser menjadi kenikmatan instan. Layaknya anak yang melonjak kegirangan setelah mengalahkan bos terakhir dalam game, kita belajar bahwa kemenangan harus cepat, harus spektakuler. Tapi setelah layar padam, apa yang tersisa? Adakah keheningan yang bisa kita peluk, atau hanya kekosongan yang kita tekan dengan hiburan berikutnya? Di balik hiruk-pikuk sinyal dan sensasi ini, mungkin masih ada kerinduan yang samar. Kerinduan untuk merasakan dunia tanpa perantara, untuk menyentuh daun tanpa harus memotret, untuk menatap wajah tanpa harus merekam,
untuk menangis bukan karena film, tapi karena hidup. Dan jika kita berani menoleh sejenak, menutup semua layar, dan menatap dunia tanpa filter, barangkali kita akan menemukan bahwa ekstasi sejati bukan terletak pada banyaknya koneksi, tapi pada satu momen hening yang benar-benar kita alami, penuh, utuh, dan tanpa sinyal. Di masa lalu, perjuangan besar manusia berakar pada ketimpangan kelas, warna kulit, atau ideologi. Kita melihat revolusi berdarah, gerakan pembebasan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Tapi hari ini, medan perangnya bergeser. Musuh yang kita hadapi tak lagi berbentuk bayonet atau tiran, tapi bayangan yang halus dan tak kasat mata, simulasi. Pertarungan masa kini bukan antara si kaya dan si miskin, bukan antara ideologi kanan dan kiri, tapi antara yang nyata dan yang tak nyata. Di tengah dunia yang semakin didominasi oleh representasi digital, batas antara pengalaman otentik dan tiruan menjadi kabur. Kita menyantap foto makanan lebih sering daripada makanan itu sendiri. Kita lebih mengenang kenangan lewat sorotan Instagram daripada lewat ingatan yang hidup dalam hati. Namun yang mengejutkan, di balik arus besar ini, masih ada hasrat yang membara untuk sesuatu yang sungguh-sungguh. Hasrat akan sentuhan yang tak bisa direkayasa, tawa yang tak bisa diskenario, dan kesedihan yang tak bisa ditransmisikan lewat jaringan. Di dunia di mana semuanya bisa disimulasikan, justru yang tak bisa dipalsukan menjadi barang paling langka dan paling dicari. Mengajak pasangan bercinta tanpa bantuan realitas virtual mungkin terdengar biasa hari ini. Tapi bayangkan jika kelak itu menjadi tindakan radikal, seolah menyentuh kulit pasangan adalah aksi protes terhadap dominasi simulasi. Barangkali di masa depan, berjalan kaki tanpa earphone atau makan tanpa memotret akan menjadi bentuk revolusi kecil, penegasan bahwa kita masih hidup di dalam tubuh, bukan hanya dalam data. Perjuangan ini sunyi, ia tak diiringi pekikan massa atau spanduk demonstrasi. Tapi ia terjadi di dalam setiap individu yang memilih untuk hadir sepenuhnya dalam momen, meski dunia mendorongnya untuk tergoda oleh layar berikutnya. Ini adalah perjuangan eksistensial, mempertahankan hak untuk merasa, untuk gagal, untuk mencintai secara lambat dan berantakan. Mungkin inilah bentuk kebebasan paling baru dan paling sulit yang harus kita perjuangkan, kebebasan untuk hidup nyata di tengah banjir simulasi. Di saat semua hal bisa diproduksi ulang, keberanian terbesar adalah menjadi sesuatu yang tak bisa disalin. Diri sendiri, hadir, utuh. Dan siapa tahu, jika cukup banyak orang yang berani hadir, dunia nyata tak akan mati. Ia akan bernapas lagi, bukan karena teknologi gagal, tapi karena manusia memilih untuk kembali. Selama berabad-abad, manusia bermimpi tentang kebebasan dari kerja, dari rutinitas yang menjemukan, dari keharusan yang membelenggu tubuh dan pikiran. Kita menyebutnya leisure, waktu luang yang dahulu adalah hak istimewa para bangsawan, lalu diperjuangkan sebagai mimpi kelas pekerja. Tapi saat mimpi itu perlahan tercapai, ironi besar pun muncul. Kita tidak membebaskan diri, kita justru terjebak di dalamnya. Kini, leisure bukan lagi tentang beristirahat dalam keheningan atau menghayati kehidupan dengan perlahan, ia telah menjadi layar. Waktu luang kita diisi bukan dengan kebebasan batin, tapi dengan deretan tontonan yang tak berujung, dengan scroll tanpa akhir, dengan kesibukan untuk bersantai. Kita tidak lagi diam untuk merenung, tapi diam untuk mengonsumsi. Ini adalah tragedi yang dibungkus dengan tawa. Kita tertawa menonton komedi situasi, meme, dan video kucing sambil pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk merasa benar-benar hidup. Dunia hiburan membuat segalanya terasa ringan, bahkan kekosongan pun dikemas agar terlihat lucu. Kita menjadi generasi yang bisa tertawa setiap menit, tapi sulit menangis ketika benar-benar patah hati. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tetap menyala. Harapan. Harapan bahwa, meskipun dunia ini terus bergulir dalam simulasi dan hiburan, kemanusiaan kita belum sepenuhnya mati. Masih ada momen kecil yang tak bisa dibeli atau diunduh, seperti percakapan larut malam tanpa ponsel, seperti tawa yang lahir dari kesalahpahaman yang jujur, seperti pelukan yang tak direkam siapapun.
Barangkali itulah cara manusia bertahan di tengah arus. Bukan dengan melawan secara besar-besaran, tapi dengan menjaga nyala kecil di dalam dada. Dengan terus mencari ruang-ruang di mana kita bisa menjadi manusia, bukan pengguna. Dengan memilih untuk tertawa karena benar-benar lucu, bukan karena layar berkata kita harus tertawa. Di dunia yang terus menyimulasi segalanya, kita masih punya satu kekuatan yang tak bisa direkayasa, kesadaran kita akan absurditas itu sendiri. Dan dari kesadaran itu lahirlah humor sejati, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pengingat bahwa kita masih hidup, masih bisa merasa, masih bisa memilih. Mungkin, di antara kebisingan leisure yang palsu, ada ruang sunyi yang bisa kita buka. Ruang untuk kembali, ruang untuk menjadi manusia yang tak hanya tertawa, tapi juga mengerti mengapa tertawa itu penting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.